Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kami hari satu. Atas kebaikan Tuhan kami masih bisa menghembuskan nafas. Atas kebaikan Tuhan kami bisa bersama di tempat ini. Oleh sebab itu, ajarkan kami menikmati akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Seluruh dengan firman itu waktu orang berkumpul dalam nama itu, di situ Engkau ada. Kalau Engkau ada di tempat ini, maka ajarkan kami bagaimana kami bisa merasakan kehadiran-Mu, sehingga kami menikmati dalam setiap pujian-pujian, kami bisa menikmati dalam setiap ibadah ini, dan kami penuh dengan rasa kagum hormat kepada-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman. Biarlah renungan firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menyinari dalam setiap langkah kaki kami, membukakan hati dan pikiran kami menjadi baru di dalam Tuhan. Hamba manusia biasa, Tuhan perlengkapi hamba, biarlah Tuhan urapi pakai hamba yang luar biasa, sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari Engkau. Biarlah Tuhan Kau memberikan telinga untuk mendengar akan firman-Mu, sehingga kami juga diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mampu mengerti akan firman. Berpujilah nama Tuhan, berbicaralah Engkau, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom. 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 Puji Tuhan. Kalau kupikir-pikir, ya, kupikir-pikir pusing. Karena kesepakatannya nggak boleh speaker aktif. Saya dengar di sana kayaknya pakai speaker aktif. Kalau tahu gitu ya kita bahas aktif gitu. Jadi ya karena dipikir-pikir, oh udah di booking tempat ini, tapi masih coba dipakai. Lama-lama jadi marpada juga, ya kan? Bukan marpada, lama-lama jadi marpada. Jadi saya pikir, marilah kita menikmati segalanya dengan baik. Amin. Berpikir positif, jangan lebih asik, lebih happy. Ya, saya sebenarnya sakit kepala ini, sakit luar biasa. Tapi saya mau happy, ya. Saya mau enjoy, saya mau senyum, saya mau ketawa, ya enak. Walaupun ya flu saya sampai sekarang belum sembuh-sembuh, ya. Dan batuk saya pun ya masih ada. Tapi puji Tuhan, saya tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Sebenarnya itu ya, mari kita siapkan kita sudah pembuka kita angkat satu pujian saya berpikir untuk berlomba Tuhan bahwa pasca ini hari kebaikan Tuhan ini sebenarnya mengingat selain daripada hari kenaikan, hari kematian Bapak Gembala. Bapak Gembala dari rumah sakit di Makassar. Selesai ibadah seperti ini, habis ibadah pulang dari lantai 9 mendengar Bapak sudah ada lagi. Matikan aja satu Pak, matikan lagi. Matikan aja. Saya meyakini bahwa Dengar suaranya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bergantung bagaimana kita menilai dan menyikapi dan setiap apa yang terjadi. Suasana ini membuat kita bersuka cita kalau kita mau bersuka cita. Suasana bisa jadi berduka kalau kita mau berduka. Amin. Amin. Jadikan suasana kita hari ini seorang selama berduka, suasana silakan. Berapa orang di sini mau dibaptis? Saya katakan Mau dibaptis. 2, 3, 4. Masih ada lagi 4 orang. Udah yang baptis. Masih begitu orang ya. Matikan dulu, Pak. Pak, matikan dulu. Dimatikan dulu. Yang satu itu tidak tersambung sama orang itu. Jadi tersambung sana. Matikan Ustaz. Bukan itu kayaknya ini. Karena jadi sebuah suara tuh. Yang mana nggak tahu.
ini dibuat di sana langsung masuk. Iya. Waktu kita bunyikan ini di Bluetooth langsung masuk. Karena nggak ngerti Bluetooth, dia nomor Bluetooth mana? Nah, Suaranya. Oke. Nah. Tribalnya. Dia sama asal Iya. di sana kan Kalau di sound tribal, kalau di sini itu agak naik sedikit. masih Bluetooth kalau Biar agak iya, dia mendem langsung aja. masukin aja. Oke. Oke, Nah, ini satu suara ya. ya. Kita akan melakukan baptisan air. Bapak Ibu Saudara-saudari, air, berbicara tentang air ini adalah lambang kematian Kristus, ya. Lambang kematian Kristus. Lambang mati bersama Kristus. Jadi kalau misalnya orang Kristen lambangnya biasanya salib, ya kan? Salib, bukan korpri. Nah, ya, Kristen itu salib bukan korpri. Kalau korpri berarti pegawai. Ya. Hari ini kita akan melakukan baptisan. Berbicara tentang baptisan, ini adalah paket yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan di akhir dari Dia ada di dalam dunia ini. Paketnya adalah percaya, bertobat, dibaptis. Ya. Memberi diri dibaptis. Memberi diri bukan berarti diantarkan, tapi memberi diri. Beda ya. Jadi kita juga nggak bisa mempersalahkan gereja-gereja yang lain, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Karena aku mau belajar. kita berbicara tentang diri kita sendiri, berbicara tentang gereja kita sendiri, ya. Jadi berbicara tentang memberi diri dibaptis ini dari hati pribadi, lepas pribadi, bukan diantar orang tua. Dan pertanyaannya, apakah salah diantar orang tua? Oh, tidak. Itu adalah bukti ekspresi, ya. Ekspresi orang tua, bukan ekspreso. Ekspresi orang tua. Habis makan siang dulu banyak ya. Tapi bukan berarti supaya ya tanggung jawab aja. Ini seperti itu tuh, ya. Sebelum dibaptis, ini tanggung jawab orang tua. Jaga orang tua ya. Bukan seperti itu modelnya. Zaman yang penuh lela ya, bawahnya. Jadi hari ini kita akan memahami tentang baptisan. Yang pasti pemahaman baptisan adalah menyelam. Pembahasan baptisan, baptiso, diselamkan, sekucur tubuh basah. Berbicara tentang baptisan adalah berbicara tentang menyerahkan diri, ya. Dan berbicara baptisan, paketnya bertobat, percaya, dibaptis. Jadi sebelum dibaptis harus percaya dulu. Sebelum percaya harus ada pertobatan, ya. Bertobat, percaya, bertobat. Jadi baptisan itu umumnya menenggelamkan manusia lama dan bangkit menjadi manusia baru. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam kitab Markus. Kitab Markus pasal yang ke-16. Markus 16 ayatnya yang ke-16. Markus 16 ayat yang ke-16. Karena ini cuma satu ayat, yuk kita baca bersama-sama biar kita dengar dan kita lakukan firman Tuhan. 2, 2, 3 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa? Ini berbicara tentang manusia, ya. Berbicara tentang kita semua.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya dan dibaptis. Puji Tuhan. Ya. Salah satu langkah yang perlu kita lakukan ketika kita percaya kepada Kristus, yang pertama adalah baptisan. Ya. Dibaptis. Ini adalah salah satu langkah yang perlu kita lakukan, yang perlu ya, kita lakukan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena baptisan adalah berbicara tentang wujud dari sikap kita yang bertobat. Sekali lagi, baptisan ini adalah wujud sikap kita yang bertobat, memproklamasikan ya, dengan baptisan. Bagaimana kita bisa meninggalkan manusia lama, meninggalkan akan dosa-dosa kita, dan hidup bagi Tuhan. Ya. Ini satu hal yang sangat penting. Bukan syarat menjadi jemaat, bukan syarat untuk menikah, bukan, salah. Ya, jangan nanti kalau mau menikah di GPDI harus dibaptis. Oh bukan. Walaupun itu adalah syarat. Tapi ingat, saya katakan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, baptisan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Supaya dapat akta nikah, harus ada akta baptisan. Oh enggak, itu modelnya. Enggak, itu namanya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan itu. Walaupun sebenarnya kita kop surat kita, gereja kita di bawah perlindungan hukum. Hukum kita di tahun 37 sebelum Indonesia merdeka, payslip kita udah keluar. Kop surat kita sangat kuat. Ya. Di tahun 37 sebelum Indonesia merdeka, perlindungan hukum untuk gereja GPDI sudah keluar. Dibanding gereja-gereja lain, gereja kita sudah di luar sah hukum. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bukan tujuannya supaya kita dapat akta nikah, enggak. Supaya kita dapat akta ya, baptisan, bukan. Tapi kita perlu pemahaman tentang baptisan. Ini adalah perkara yang suci, yang memiliki makna rohani yang sangat mendalam. Yang baptisan terkhusus, coba dengar baik-baik. Ya. Ada 3 makna penting tentang baptisan untuk kita memahaminya. Yang pertama, nanti saya tanya kembali yang mau dibaptis kalau nggak tahu. Ya, coba dengar baik-baik. Baptisan air berasal dari surga. Itu yang pertama. Ya. 3 hal yang penting tentang baptisan. Yang pertama adalah baptisan air berasal dari mana? Dari surga. Ya, dari surga. Bukan dari GPDI. Bukan. Salah. Ya, tapi dari surga. Salah seorang dengan hormat membaca Matius pasal yang ke-21. Ya, Matius pasal yang ke-21. Ayat 25 sampai 27. Saya aja yang baca. Ya. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu.
Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Kalau kita bisa memahami ayat-ayat ini, jelaslah bahwa sebenarnya ayat-ayat ini menyatakan baptisan air berasal dari surga, sebagaimana kuasa Yesus juga berasal dari surga, ya. Sebagaimana kuasa Yesus juga berasal dari surga. Di dalam Matius 18 ayat 18, ya, sebenarnya yang mau baptisan itu sebenarnya harusnya catat-catat ini, catat-catat. Karena kalau nggak catat pasti nggak dapat. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Matius 18 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, saya katakan, jadi ketika seorang itu dibaptis, maka itu akan berhubungan dengan sorga. Yang percaya katakan amin. Ya. Seseorang ketika memberi diri dibaptis, maka dia sudah mengikat dirinya dengan surga. Ya. Ini bukan pekerjaan manusia, bukan. Tapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Walaupun yang membaptis adalah seorang manusia, walaupun yang membaptis itu adalah pendeta yang masih manusia, tapi baptisan itu dikerjakan langsung oleh Tuhan itu sendiri. Sama seperti Yohanes membaptis Yesus, ya. Kalau semalam sudah dijelaskan sama itu gembala itu, ya kan? Semalam membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Tapi firman bilang apa? Supaya tergenapilah firman Tuhan, ya. Jadi yang mengerjakan itu Yesus itu sendiri, ya. Walaupun pendeta yang membaptis, pekerjaan pendeta itu mungkin membengkangan, ditumpang tangan, ada kuasa mengalir. Tapi bukankah firman berkata, jadilah seturut denganmu. Pada waktu orang yang nggak bisa berjalan mau masuk ke dalam kolam Bethesda, ada nggak yang nolong dia? Ada nggak yang nolong? Nggak ada. Akhirnya apa? Nggak sembuh. Jadi intinya adalah bukan pada kolam itu sendiri, walaupun memang kolam itu bukan. Apa Tuhan bilang? Jadilah seturut dengan imanmu, ya. Jadilah seturut imanmu, maka dia bisa berjalan kembali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya katakan kepada kita, baptisan ini bukan karena sudah kita dewasa, bukan karena kita sudah SMA, bukan karena kita sudah kuliah, bukan. Jangan salah. Tapi kita memberi dibaptis karena itu yang Tuhan mau, sebagai wujud kita untuk melepaskan dalam setiap dosa-dosa kita yang lain. Jangan bangga dengan aku dulu, ya banyak orang bersaksi, aku dulu dibaptis oleh pendeta Gilbert Lumaindo. Bangga dia dengan pendeta-pendeta ternama. Saya dulu, masih Gilbert Lumaindo. Aku dulu Yakub Nakoni. Masih Yakub Nakoni. Aku dulu dengan Yesus sendiri yang baptis. Gimana? Iya kan? Karena banyak sekarang orang bincang rohani. Ya, bincang rohani ini ada. Bincang rohani.
Ada orang cerita. Susah kali ekonomi sekarang katanya. Yuk. Datang ada orang Kijang Roa, cerita dia. Wah, aku juga mengalami kesusahan katanya. Sombong? Enggak, belum. Aku pun susah sekarang ini. Berdoa kita. Iya. Anakku sekolah sekarang di Premuan 3, di Premuan School sana. 2 anakku sekarang di perpajakan kuliah. Banyak kali waktunya. Bagaimana ini? Mau menceritakan kesusahannya atau menceritakan kesombongan ini? Aku bingung ya kan. 3 anaknya di Premuan katanya, buat Tuhan. Ampunilah dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ya. Rendah hati? Oh tidak. Rendah hati mungkin luarnya, isinya kesombongan. Ya. Jadi kita pun seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan memberikan kita kapasitas bukan untuk menjadi kesombongan. Saya kira percaya kalau kita Tuhan berikan kita kapasitas, talenta yang hebat, tapi kalau kita sombong, saya yakin itu tidak akan bertahan lama. Iya, saya akan bertahan lama. Karena Firman sudah bilang, yang bodoh datang dari Tuhan akan menaklukkan orang yang pintar dari dunia. Ya, ini udah jelas. Jadi kalau kita jangan pula kita aku orang bodoh-bodohnya aku bisa melayani. Haruslah kita seperti salah satu talenta. Ya. Tuhan tuntut itu. Kalau Tuhan sudah kasih talenta, gunakan. Tapi bukan menjadi kesombongan, menjadi berkat. Pada awalnya menjadi berkat, lama-lama menjadi kesombongan. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Biasanya orang sombong yang paling banyak uangnya. Paling banyak gaya kata Tuhan. Ya. Paling banyak gaya. Ya. Coba bilang kiri kanan, kurangi gaya. Kurangi gaya. Jadi ingatlah, ya. Saya katakan kepada kita, untuk kita benar-benar mewujudkan dalam baptisan ini, kita bangga karena Yesus yang melaksanakannya. Amin. Maka Firman bilang, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua, baptisan air adalah langkah pertobatan yang sungguh-sungguh. Makanya dunia berkata, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, jangan seperti purba, pura-pura baik. Kalau yang di depan ini purba, putra bangsawan. Itu purnya putra, banyak bangsawan. Jadi kalau ada putri, ini putri bangsawan. Tak percaya dia. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, sungguh-sungguh. Matius 3 ayat 5 sampai 8. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Matius 3 ayat 5 sampai 8. Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, dengar baik-baik. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ya. Saya katakan kepada kita, jangan seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang keturunan ular beludak. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita datang kepada Tuhan memberi diri baptis dengan
hati yang tulus. Ya. Baptisan ini bukanlah berbicara tentang hal yang main-main. Bukan untuk sebagai pengakuan manusia, bukan sebagai memenuhi kewajiban, bukan. Sebagai orang Kristen harus baptis, oh tidak. Ya. Karena kalau kita dibaptis tanpa kesadaran, ini dosa. Ya. Harus didasari dengan dasar yang benar. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada kematian Tuhan. Ya. Dan ini harus menjadi komitmen untuk bisa menjadi lahir baru. Lahir baru. Sudah lahir baru? Kalau ditanya udah lahir baru, jangan bilang insya Allah. Mudah-mudahan jangan. Harus tahu arti lahir baru. Apa itu lahir baru? Terima Yesus. Itu lahir baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu harus dibimbing. Harus diucapkan lewat doa. Bahwa aku akan memutuskan kuasa iblis, kuasa kegelapan, dan aku menerima Engkau Yesus hadir di dalam hidupku. Jadi saudara-saudari yang mau dibaptis, sudah berdoa untuk menerima Yesus? Sudah? Sudah yang mau dibaptis? Sudah? Sudah berdoa? Oke. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tinggalkan dosa dan kehidupan yang selanjutnya harus menghasilkan pertobatan. Buah pertobatan harus ada. Kalau dulunya merokok, sekarang jangan merokok. Bisa? Bisa? Mudah-mudahan sama pendeta. Ya. Aku bilang gini, gampang. Ya. Gampang. Yang merokok coba perhatikan saya. Perhatikan saya. Jangan bilang sama istri sarangeo. Siki-siki datang sama istri. Sarangeo. Bilang sama istri, I love you. Tuhan. Anak Cen-Cen pun tahu. Iya. Anak Cen-Cen pun tahu. Anakku tahu. Gabriel tuh. I love you sarangnya. Malah dipeluknya lagi. Itu gimana? Yang rokok. Berapa rupiah rokokmu sebuah? Asik nyaman 2 batang. Yang 2 batang itu pun luar biasa. Tapi yang standarnya aja. Bikinlah 30.000 satu hari. Itu paling sedikit ya. Yang merokok, jangan agak malu-malu. Jangan ada di di antara kita. 30.000 satu bulan 90.000. 900.000. Oh iya, banyak juga ya rupanya. Baru tahu aku. 900.000. Coba bayangin 1 bulan 900.000. Ngaku-ngaku apa bilang? Nah fokus lah memang. Miskinnya kami memang ketemu Tuhan. Nah fokus tapi tiap hari dibakari. 900.000. Tuhan. Kesaksian bilang-bilang ngaku-ngaku pakai tanda tangan orang miskin. Wah, salah. Ya. 90.000. 1 tahun 900.000. 1 tahun 1.800.000. 10 juta lah, banyak juga rupanya.
10.800.000 itu berapa mayam itu, berapa gram itu cincinnya? Kalau Mas London sekarang 2 juta, berarti 5 gram, ya kan? 5 gram dapat. Baru kalau mau bilang 5 gram itu, banyak kali yang saya kenal di sini. Ya. Kalau 5 gram itu, ulang tahun istri, sarangnya, ujungnya bikin cincin, sarangnya, baru cinta malah bakti ya. Tuhan, terima kasih, Bapak, katanya. Iya, ya kan? Baru bilang, I love you, Marda Buloke dia. Tidak pernah, jamin itu. Yang kedua, rajin-rajin nyuci piring, nyuci baju. Jadi kalau keluar kita, dirindukan. Ayo di mana kau Bapak? Di mana kau Bang? Masih barunya kita berpisah, masih barunya aku keluar. Udah kau telepon, aku rindu kali kau sama aku. Tahu nggak aku? Biar nyuci piring kan? Jadi saya katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban kita. Bila kita dibaptis tanpa kesadaran dosa, ini bahaya. Ubah kebiasaan kita. Yang dulu belum dibaptis, jam 12 baru pulang. Nah, ini setelah dibaptis nanti jam 5 udah pulang, ya kan? Jam 7, jam 8 mau berangkat keluar, permisi dulu ya keluar. Nah, jam 9 pulang. Bukan berarti nggak keluar, boleh keluar, sah-sah saja. Ya. Tapi tema aturannya. Yang kedua, tema persahabatannya. Karena pergaulan buruk akan merusak nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita. Kita pun jadi buruk. Coba kalau dengan orang pasaran kita jumpa, selalu cakap kotor, lama-lama kita pun pasti cakap kotor. Jamin itu. Ya, iya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan terkhusus yang dibaptis, saya katakan kepada kita, baptisan harus komitmen, lahir baru, sungguh-sungguh tinggalkan dosa, kehidupan selanjutnya untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang terakhir, ya, yang terakhir, baptisan air adalah kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, ya, mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat yang keempat. Roma pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, ya, hidup yang baru. Kalau di dalam lagu-lagu kita, hidup yang kupilih membuatku berarti, ya. Yang kita pilih itu adalah harus yang terbaik. Langkah yang kita buat hari ini adalah baptisan. Ini adalah langkah yang terbaik, keputusan yang terbaik, ya. Coba yang baptisan, coba bilang keputusanku yang terbaik. Ya, 2, 3 ya. Yang terbaik. Puji Tuhan. Keputusan hari ini adalah baptisan. Itu yang terbaik. Ya. Ada orang, ya, saya pernah katakan nantilah, ya. Ada orang dendam dia, dendam. Nantilah aku selesaikan, masuk dia ruang ICU, kritis, mau mengingat kembali aja susah. Karena apa? Dia nahankan rasa sakit. Bagaimana dia mau menyelesaikan masalahnya? Nggak bisa.
Jadi saya katakan jangan tunggu hari hari ini kita yang punya, besok Tuhan yang punya. Jadi hari ini langkah yang terbaik buat kita untuk kita mau dibaptis. Perkara-perkara kehidupan yang lama kita sudah tinggalkan, dosa, perbuatan, kedagingan, yang semuanya itu adalah tidak berkenan di hadapan Allah, yang mungkin kita tidak mau melakukannya lagi. Tapi ingat, selalulah hidup bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Amin. Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang kuhidupi di dalam dagingku ini yang paling penting. Ya, kalau dulu anak saya suka kali bilang, ya si Gabriel, aha, ya, aha. Hari ini aku mau bilang, hidup yang kita hidupi di dalam daging ini adalah apa? Apa? Apa jadi bilang firman? Aku ini apa? Hidup oleh iman Allah yang telah mengasihi. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Bagaimana kita punya iman? Ya, kalau tak mau dengar firman. Bagaimana kita punya iman kalau nggak mau baca firman? Makanya bunga yang cantik menjadi layu. Pertama layu, lalu mati. Kalau udah mati sama yang punya dicabut, dicampakkan, nggak berguna sama sekali. Hei Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun kita ganteng, kalau layu imannya dan mati, Tuhan campakkan, nggak diberkati. Ya, Tuhan buang, tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Jadi hidup yang kita hidupi ini dari ini, yang kita hidup yang paling penting adalah iman kita. Makan 3 kali sehari, imannya berapa kali? Berapa kali? 1 kali seminggu. Orang aturannya 1 kali 1 hari kalau bisa minimal. Ini enggak 1 kali 1 minggu. Karena apa? Ke gereja. Itu tuh karena ke gereja maka dengar firman. Ya. Menghidupi iman harus dengan firman. Amin. Yang mau dibaptis, amin. Baca Alkitabnya setiap hari di rumah. Jangan bilang teh manis itu manis sebelum diminum. Karena apa? Ada juga orang bikin teh manis lupa bikin gula. Pahit. Iya. Pahit. Jadi kalau dari minum, oh manis rupanya. Nah, kalau udah baca firman, rasakan. Ya, rasakan. Aku nggak bilang rasakan, rasakan. Nggak gitu. Rasakan. Dengan senyuman aku bilang rasakan. Bukan dengan kekejaman. Rasakan. Ya tahu loh. Dengan senyuman kebahagiaan. Lakukan. Baca firman, doa, baca firman, jamin. Ya, walaupun kau jatuh tidak sampai tergeletak. Ya, nah, kau akan bangkit terus, semangat terus. Ya, semangat terus. Seperti ibu gembala, semangat terus. Nggak bilang dia tua, dia bilang dia selalu muda. Ya, aku bilang dia awet muda, bukan muda. Ya, karena usianya sudah 28 tahun. Iya kan? 82 ya. 72, 27. Nah, salah juga. Berapa tahun, Pak? 71. Jangan ditambahi dan jangan dikurangi.
17 berarti. 17 ke samping. Ya, 17. Agak kalau kata lihat rambutnya. Hitam. Ya, oh dicet. Oh, dicet. Ya. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya ingin katakan kepada kita semangat. Jangan Ibu Gembala semangat, Kak. Sudah tua, gaya anak muda. Itu Ibu Gembala kita. Jangan kita yang muda, gaya orang tua. Jangan kita jangan mau ketinggalan. Amin. Amin. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudara. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan hari ini karena sudah cukup panjang. Ya. Sudah cukup panjang. Karena kita mau baptisan juga, ya. Kita mau baptisan. Habis baptisan langsung Makan. oh, makan dulu, bukan mandi, katanya makan. Lapar kita. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, jangan tunda-tunda, jangan tunggu, ambil keputusan, ambil tindakan untuk dibaptis. Komitmen kita untuk hidup di dalam Tuhan, berilah dirimu dibaptis. Ingatlah ketiga hal ini. Baptisan yang pertama tadi apa? Apa tadi yang pertama? Baptisan berasal dari surga. Yang kedua, baptisan bukanlah perkara yang main-main, tapi ini adalah berbicara tentang langkah pertobatan yang sungguh. Yang ketiga, yang terakhir, mati bersama Kristus dan hidup bagi Kristus. Itulah baptisan. Ya, jadi hidup kita jangan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Kayak dia main kata orang nanti. Jalan Pentekosta. Dibilang orang pakai Pentekosta. Matam yang nangis. Tapi tangan Allah Tuhan perbuatannya Tuhan harus dijadi. Istighfar. Jangan sampai, ya. Harus ada perubahan. Amin. Amin yang mau dibaptis. Amin. Jangan dibaptis karena sudah besar jangan. Sayang sekali saya. Ya, tapi dibaptislah karena ingin memberi diri dibaptis, menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan, menenggelamkan manusia lama dan bangkit menjadi manusia yang baru. Puji Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hamba sudah selesai dalam menyampaikan firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, biarlah kami semua mengerti bahwa baptisan itu sangatlah penting. Engkau berkata, kami harus percaya, kami juga harus bertobat, kami harus dibaptis. Itulah kerinduan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu hari ini ada anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, memberi diri dibaptis. Tuhan, biarlah kami akan melakukannya sebentar lagi, menenggelamkan manusia lama dan bangkit menjadi manusia baru. Dan biarlah Tuhan Engkau berkenan di hati mereka, Engkau berkenan kepada mereka ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa menyenangkan hati-Mu. Hidup mereka berbuah, hidup mereka berubah, hidup mereka bertumbuh berakar di dalam Tuhan, sehingga menjadi kesaksian, membawa jiwa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di hati kami pribadi lepas pribadi. Segala kuasa kegelapan roh iblis yang ingin mengacaukan acara kami, maka kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Yesus bekerja, Roh Kudus terus bekerja untuk kami menyelesaikan acara ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami lanjut dengan acara ini dan sambut syukur. Dan setiap kami semua sebentar juga akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang kami berikan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.